الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأقوالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب اجعل مقاصدنا واغفر لنا مقايا وسعال الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مقايا وسعال الكرم. صرت من حرم ليلا إلى حرمه كما سرى البدر في داك من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مقايا وسعال الكرم. لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مقايا وسعال الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مقايا وسعال الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, para habaib, para kiai, asatidah. Kita doakan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah beserta jajarannya, Bapak Haji Dr. Andes Badrus Salam, Bapak Haji Suyono, dan juga seluruh jajarannya yang insya Allah dedikasinya di Masjid Nurul Hidayah ini akan menjadi pembuka keberkahan hidupnya dan keluarga dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya tidak lupa yang kita hormati pimpinan DMI Kecamatan Pasar Bo beserta seluruh jajarannya,
kemudian pimpinan DMI Ranting sekecamatan Pasar Rebo beserta seluruh jajarannya, ketua-ketua DKM sekecamatan Pasar Rebo, para pejuang-pejuang yang memperjuangkan syiar dakwah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita korbankan, apa yang kita kerjakan untuk memakmurkan rumah Allah ini, mudah-mudahan dapat balasan dari Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Allah berkahi hidup kita, keluarga dan anak keturunan kita. Amin. Dan mudah-mudahan kelak Allah tidak hijab mata kita. Amin. Untuk memandang keindahan wajah baginda Nabi Muhammad SAW kelak di dalam surganya. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimahullah, kembali kita akan mengkaji kitab I'lamus Sajidi bi Ahkamil Masajid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Kitab ini dikarang oleh Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi Asy-Syafi'i yang diterbitkan oleh Wizaratul Awqaf Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Wizaratul Awqaf itu kalau di Indonesia Kementerian Agama, karena kalau di Mesir tidak ada Kementerian Agama, tidak ada. Sama dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi juga tidak ada Kementerian Agama, adanya Kementerian Wakaf. Jadi di Mesir Kementerian Agama itu namanya Wizaratul Awqaf, Kementerian Wakaf. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa pasal dan kita lanjutkan beberapa pasal berikutnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, khususnya kita yang begitu mencintai masjid. Kita lanjutkan. Pasal berikutnya adalah Al-Hadi wal Isrun, bab yang ke-21. Su'ila al-Qaffalu an ta'lim as-sibyan fil masjid. Imam Al-Qaffal pernah ditanya tentang bagaimana hukumnya anak-anak belajar di masjid. Karena sekarang kan ada nama masjid itu MRA. Betul ya? Betul kan? Saya suka melihat mereknya itu. Di depan masjid ada pelang baru. Masjid apa? Terus MRA gitu. Saya kira MRA ini apa ya, MRT kan? Apa saudaranya? Apa gimana? Tahu-tahu Masjid Ramah Anak yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah. Nah ini Al-Qaffal, Imam Al-Qaffal ditanya bagaimana hukumnya ngajar anak di masjid. Faqala, jawaban beliau ini, al-aghlabu min as-sibyani ad-dararu bil masjid fayajuzu man'uhum. Yang umumnya dari perilaku anak-anak bisa berpotensi merusak masjid. Kata siapa? Kata Imam Al-Qaffal, berpotensi merusak masjid. Fayajuzu man'uhum, maka boleh dilarang anak-anak belajar di masjid. Jangan salah nih dengarnya. Maka boleh, bukannya wajib. Maka apa Pak? Boleh. Kalau dulu di zaman Nabi nggak ada madrasah, sanawiyah, aliyah, kemudian ibtidaiyah. Kalau yang
yang TK, kalau kita kan disebutnya Rawdatul Atfal. Kalau di negara Arab nggak ada Rawdatul Atfal. Ya, kalau ditanya Rawdatul Atfal nggak ngerti. Di sana adanya Hadonah. Hadonah namanya. Hadonah itu setingkat Rawdatul Atfal kalau di sini. Zaman dulu di masjid itu, di zaman Nabi nggak ada sekolah-sekolah begitu. Terus apakah para sahabat anak-anaknya nggak ada yang dapat pendidikan? Pendidikan, belajar, cuman belajarnya nggak kayak sekarang. Dapat ijazah, ada namanya sanawiyah, aliyah, enggak. Kalau dulu sistem apa? Halaqah. Sistem apa, Pak? Halaqah. Nah, halaqah itu khusus untuk yang dewasa. Ngadainnya di mana? Di masjid. Jadi masjid tempat sholat juga, sekolahan juga. Pokoknya udah dewasa, belajarnya di mana? Di masjid. Nanti tergantung halaqahnya. Oh, ini halaqah yang rada kecil sebelah sana. Oh, ini halaqah yang udah agak besar sebelah sini. Oh, ini halaqah yang udah dewasa sebelah sini. Itu namanya halaqah. Sistemnya halaqah. Tapi jangan main-main kualitas ilmunya. Meskipun nggak ada ijazah, ilmunya nempel, betul nggak? Yang repot ijazah banyak, ilmu kagak, apalagi palsu, kan malu-maluin, betul? Ijazah palsu kan malu kita, betul? Jadi di zaman Nabi itu nggak ada ijazah, tapi ilmunya manfaat. Buktinya para sahabat luar biasa ilmunya, kan? Nah, di mana anak-anak? Di zaman Rasulullah anak-anak itu dibuatkan kutab. Dibuatkan kutab, sebuah tempat khusus di sebelah masjid. Jadi di bagian luar masjid. Di sebelah masjid dibikinin kutab. Nah, di situ anak-anak yang masih kecil, yang masih suka lari-larian, bercanda segala macam, belajar di situ. Diajarin semuanya, Quran, ya, hadis, kemudian akhlak, adab, diajarin. Karena pada zaman itu yang paling penting itu mata pelajaran cuma 3. Apa? 1, Quran. 2, hadis. 3, bahasa Arab, sastranya. 3 itu. Sampai sekarang juga begitu. Qurannya kuat, hadisnya kuat, bahasa Arab pinter, mau baca kitab apa aja bisa, mau belajar ilmu agama apa aja bisa. Makanya syarat ulama 3 itu, Quran, hadis, sama bahasa Arab wajib menguasai. Nah, ahlan wa sahlan wa marhaban guru kita, Sekretaris Jenderal DMI Jakarta Timur, Haji Muhammad Yusuf Fuad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian anak-anak itu posisinya tetap di sebelah masjid karena lari-lari dan lain sebagainya. Itu seperti itulah di zaman Rasulullah SAW. Nah, sekarang di zaman sekarang Imam Ghafal mengatakan kalau anak-anak itu bikin rusak masjid maka boleh dilarang. Saya kira ini ungkapan yang sangat bijak dan tepat. Kalau umpamanya kaca sampai pada pecah misalnya, ya, kaca pada pecah, terus karpet bau pesing, misalkan banyak anak-anak kan, nah itu pantas nggak dilarang? Pantas dilarang. Tapi kalau nggak ada yang rusak, kan kata Imam Ghafal tadi, al-aghlab min as-sibyani ad-darar bil masjid, fayajuzu man'uhu, kan begitu? Al-aghlab. Kalau anak-anaknya nggak merusak berarti boleh nggak? Boleh. Berarti boleh. Boleh anak-anak belajar di masjid. Lebih bagus lagi ngikutin masjid di zaman Nabi. Dibikin di sebelah masjid, di luar masjid,
tempat khusus untuk belajar anak-anak. Ya, yang belum punya saya doain dapat biayanya untuk bangun. Amin. Ya Rabbal. Yang belum punya tanahnya mudah-mudahan ada yang butuh buat kawinin biar dijual. Amin. Biasanya kalau buat kawinin murah nggak adanya? Hah? Biasanya banting harga kalau butuh buat kawinin. Jadi di masa Rasulullah itu masih lengkap, sekolah di situ, ibadah di situ, terima tamu di situ, ya, nyusun strategi perang di situ. Jadi masjidnya itu banyak sekali fungsinya atau multifungsi. Nah di sini pembahasan kita khusus pada masalah bagaimana hukum mengajarkan anak-anak di dalam masjid. Jadi kesimpulannya boleh apa enggak Pak? Kalau tidak merusak. Kalau tidak merusak boleh. Dari Imam Al-Qaffal. Kemudian hadirin sekalian, masalah berikutnya Az-Zani wal Ishrun, yang ke-22, yustahabbu 'aqdu halaqil ilmi fil masajid. Disunnahkan menyelenggarakan halaqah ilmu di masjid. Ini harus dibedakan antara halaqahnya dengan menuntut ilmunya. Kalau menuntut ilmunya, udah jelas hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau kita lihat secara hadisnya, talabul ilmi, menuntut ilmu, ilminya pakai alif lam, jadinya makrifat, enggak sembarang ilmu. Apa yang dimaksud ilmu di sini? Ilmu agama. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Berarti menuntut ilmu agama hukumnya fardu ain. Kalau ilmu yang lain, ilmu umum, fardu kifayah. Ya, kedokteran hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau fardu ain semua jadi dokter, bagus nggak? Semua jadi dokter gimana? Ya. Ada yang ngurusin masjid katanya, ada ogah gitu. Semuanya insinyur karena fardu ain, enggak. Makanya ilmu umum itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ilmu agama fardu ain. Tapi mengadakan halaqah, bentuknya halaqah begitu disunahkan dilakukan di masjid. Artinya kalau kita bikin halaqah, majelis taklim di masjid, itu dapat pahala sunnah. Makanya DKM saya himbau, kalau masjid udah cakep, masjid ini udah cakep belum? Biasa kayaknya. Masjid udah cakep, dananya itu arahin ke taklim, biar kenceng taklimnya, biar meriah taklimnya, begitu ya. Jadi DKM jangan cuma mikirin fisik saja. Karena saya pernah membaca satu artikel hasil konferensi masjid. Disebutkan dalam hasil konferensi masjid sedunia itu, kalau tidak salah di Kuwait tempatnya, bahwa pembangunan fisik itu persentasenya 2%. Berapa Pak? 2%. 98% adalah memakmurkan masjidnya. 2% itu bukan berarti nggak penting. 1 juta kalau nggak ada 100 perak, jadi nggak 1 juta? Nggak jadi. Bapak-bapak punya baju mahal, kancing nggak ada, mau pakai? Beli celana harga 3,5 juta, sletingnya nggak ada, mau pakai nggak? Beli mobil 2 miliar, remnya nggak ada. Bukan berarti yang sebagian itu nggak penting, justru itu sangat penting. Cuman harus proporsional kita perhatikan. Oh, mesti udah cakep, kita tinggal ngerawat, tinggal moles nih. Sekarang dana kan terus masuk dari jamaah. Bagaimana caranya?
kita ini bikin maju lagi taklim, maju lagi dakwah masjid-masjid. Udah banyak caranya tuh, ya, supaya menarik jamaah ke masjid. Ini makanya hadirin sekalian, di sini juga disunahkan dzikrul mawa'izi war raqa'iq wa nahduha. Disunahkan juga di masjid itu diajarkan nasihat-nasihat, diajarkan hadis-hadis yang bisa melembutkan hati. Ya, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, kalau ada masjid ngadain majelis taklim, maka pahalanya itu yang paling gede kira-kira siapa? Hah? Ngurus. Di antara pengurus yang paling gede? Hah? Ketuanya. Ketuanya yang paling gede. Sebab yang dapat omongan orang siapa? Yang dapat kritikan orang siapa? Yang disalah-salahin siapa? Tapi saya tanya, tadi kan katanya kalau orang ngaji pahalanya paling gede, ketua. Yang dapat kritikan dia juga, yang disalah-salahin dia juga. Nah kalau dapat pahala gede orang ngaji, kira-kira dikritik mundur atau maju? Oh segini. Mundur atau maju? Mundur atau maju? Ya Allah. Saya kalau melihat barisan pengurus masjid, kebayang itu barisan bakal masuk surga semuanya. Masa barisan mau masuk surga mundur? Nggak ada cerita mundur. Dikasih amanah, siap. Ada badai, berapa lama sih badai? Tahu gak reda? Hujan gede, ada produknya, berapa lama sih? Tahu gak reda? Kalau pada paham bahwa niatnya bagus, hasilnya bagus, tahu gak pada diem? Yang paling pinter komentar itu bukan pemain bola, penonton. Kalau kita disuruh main, boro-boro ngebolinnya. Bisa-bisa dia yang masuk gawang. Betul? Nah itu hadirin sekalian. Ini semangat banget bisa gini. Nah itu hadirin sekalian. Lalu kemudian hadirin sekalian, yang berikutnya, ini masalah-masalah yang simpel tetapi kadang-kadang membuat kesulitan. Yajuzu aklul khubzi wal fakihati wal bittihi wa ghairi dzalika fil masjid. Boleh makan roti, buah-buahan, kemudian semangka dan lain sebagainya di dalam masjid. Karena ada juga masjid, yang di dalam luar. Jangan sampai kita ibadah madhab yang kelima, masih ingat? Madhab apa? Dalam Islam ada madhab kelima ya. Namanya madhab meruyah. Menurut saya. Madhab menurut saya. Karetnya dewe. Ya. Menurut saya, pikiran saya, pengalaman saya, gitu ya, sepengetahuan saya. Kalau masalah ibadah ada aturannya di agama, jangan meruyah, apalagi sekarang ada mazhab ke-6, mazhab Soekarno. Lebih heboh lagi. Alhamdulillah min. Masyaallah. Jadi kira-kira boleh nggak makan di dalam masjid? Boleh. Kita bahas. Waqad rawa Ibnu Majah an Abdullah bin al-Harith ibn Juz'i az-Zubaydi qala kunna naqulu ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Masya Allah, hadirin sekalian, ini jangan sampai pemandangan ini nggak ada di masjid nih. Kata Abdullah bin al-Harith bin Juz'i az-Zubaydi, dulu waktu Nabi masih hidup, kami biasa makan di masjid roti dan daging. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang namanya taklim itu harus seger, kas banyak, puluhan juta. Giliran taklim, giliran taklim sepi benar. Air putih lagi keluar, makanan-makanan ini nggak ada. Begitu laporan, kasar ke masjid 75 juta. Buat apa? Buat pernikahan,
nggak cakep granitnya diganti granitnya, karena ketuanya pengen lebih cakep lagi. Jangan ikutin hawa nafsu. Kalau udah cakep masjid tinggal merawat, sisanya buat dakwah kita. Nanti ada pembahasannya nih, zukhrufatul masjid, menghias masjid itu kayak apa? Ya. Jadi kalau taklim saya pesan sama DKM, biar basah, biar seger tuh orang. Jangan sampai yang ngaji kering gak usah. Nah bapak-bapak dan Islam kalau ngaji nih, yang jujur, jawab yang jujur, buat bahan evaluasi DMI, Serpo. Kalau ngaji kira-kira haus apa enggak? Wah haus tuh. Masih pagi. Lah itu belum diminum kali. Pestanya bro. Tapi perasaan saya kalau di dalam Islam dikasih air terus kan masjidnya. Alhamdulillah. Begitu contohnya. Dikasih snack boleh nggak? Boleh. Bukan boleh. Kasih snack. Ya Allah, ada pahalanya nggak? Ada. Jangan sampai ada yang ngomong gitu cuma tiap ngaji dikasih makan makan. Habis-habisin duit kas aja begitu. Ya Allah. Hadirin, saya mau kasih tahu dalam surat Al-Insan. Ini saya pegang benar-benar surat Al-Insan ya. Allah berfirman, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, 'aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira." Nih, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira fawaqahum Allahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Ada orang yang nanti di akhirat yang lain tegang dihisab, dia tenang. Yang lain tegang dihisab di amalnya, dia tenang sendiri. Ada orang yang ketakutan di hari akhirat, dia aman. Siapa nih orang istimewa banget? Namanya kelompok Al-Abrar. Kelompok apa? Al-Abrar. Siapa itu Al-Abrar? Disebutin banyak tuh. Yufuna bin nadri. Mereka itu kalau nazar dipenuhi. Kan begitu ya. Tapi yang menarik sekarang, konteks sekarang, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbi. Salah satu ciri orang Al-Abrar itu demen ngasih makan orang. Persis seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman itu kalau ditanya, "Madza tuhibbu minad dunya?" Apa yang kau sukai daripada duniamu ini? Salah satunya it'amut ta'am, memberi makan. Nah, makanya DKM itu jangan sampai kering kalau ngaji, ya. Kasih air minum gitu ya. Kalau ada tehnya keluarin enggak? Ada kopinya? Apa lagi? Duduk. Kan minuman dulu nasi uduk aja. Ya. Ada makanan begitu ya, keluarin. Tentunya dengan tetap menjaga kemaslahatan. Jangan juga dihabisin duit kas buat makan begitu, jangan. Diatur-atur betul. Jadi tengah-tengah, la ifrat wa la tafrit. Ya. Enggak berlebihan tapi juga enggak pelit banget. Begitu. Dari mana itu duitnya? Duitnya dari mana? Kan udah pernah saya sampaikan, infak masjid itu ada dua macam. Ada muqayyad, ada mutlak. Ada muqayyad, ada mutlak. Kalau muqayyad itu yang diniatin khusus sama yang ngasih. Pak Ketua, saya ngasih duit 10 juta buat apa? Buat pembangunan. Berarti itu muqayyad atau mutlak? Muqayyad itu yang diikat, dibatasi. Pak Ketua, saya nyumbang 1 juta buat anak yatim. Muqayyad atau mutlak? Muqayyad, karena buat anak yatim. Pak Ketua, saya nyumbang umpamanya 20 juta buat fakir miskin dan para janda misalnya. Ya, itu muqayyad atau mutlak? Muqayyad, kan begitu. Ada yang infak, Pak Ketua, saya infak 2 juta terserah buat urusan masjid. Itu mutlak apa muqayyad? Terserah buat urusan. Berarti yang dipakai buat beli air yang mana nih? Yang buat? Kalau yang buat
Pembangunan tadi boleh nggak? Boleh. Buat anak yatim? Boleh. Tadi buat fakir terus Miskin. Janda. apa teh? Janda. Boleh nggak dipakai tuh? Yang boleh dipakai yang buat? Kalau bukan boleh. Makanya kalau ada guru ngajar, jangan dikasih dari duit pembangunan. Duit buat beli mesin dikasih ke kiai. Kalau kan ya. Ya, Masya Allah. Makanya kalau kita udah jelas nih masalah hukum-hukumnya nih, makanya kitab ini judulnya juga banget. I'lamus sajidi bi ahkamil masajid. Memberitahu orang yang sujud tentang hukum-hukum masjid. Jadi pas banget buat kita. Tapi hadirin sekalian, meskipun boleh dan biasa makan itu di zaman Rasulullah SAW, tapi ada aturannya. Dalam kitab disebutkan, wa yanbaghi an yabsuta syai'an wa yahtariza khaufan min at-talawuth. Dan hendaknya kalau mau makan di dalam masjid, hendaknya pakai alas lah, digelar sesuatu supaya tidak mengotori masjid. Saya lihat tuh ada masjid-masjid yang memang udah nyiapin tikar-tikar plastik begitu. Jadi begitu makan digelar, gitu. Makan di situ, habis makan dibawa keluar. Jadi karpetnya kan sebetulnya benar juga, jangan makan di dalam masjid. Kalau di atas karpet kan nanti kena penghuni susah, gitu. Lengket begitu. Daging kambing ini jatuh misalkan, kan mau kambing nanti orang sujud nggak khusyuk. Betul? Mau apa nih begitu? Daging kambing ya. Padahal bulunya udah 2 hari yang lalu. Daging kambingnya masih kebaukan di tempat sujud, jangan sampai begitu. Nah makanya disiasati. Jadi saya ini kalau melihat ada orang makan di dalam masjid, ingat hadis ini. Masya Allah. Rasulullah begitu akrabnya sama orang-orang yang mau berlama-lama di masjid. Sallallahu alaihi. Kemudian hadirin sekalian, tapi Imam Malik mengatakan yukrahul aklu fil masjid illa luqmah wa luqmatain. Imam Malik mengatakan makruh hukumnya makan di masjid kecuali sekedar 1-2 suap saja. Ini kalau Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i boleh. Ya. Bapak-bapak Imam siapa? Imam Syafi'i. Berarti boleh apa makruh? Alhamdulillah. Kemudian hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasannya lagi, ya, mengenai beberapa hukum yang berkaitan dengan masjid. Yang berikutnya adalah bagaimana hukumnya tasbihul asabi'. Ternyata di kitab ini ada hukum begini nih di masjid. Dan pembahasannya panjang ternyata. Tangan begini di masjid. Tasbih ya. Bagaimana hukumnya tasbih al-asabi' fil masjid? Dalam kitab I'lamus Sajid dikatakan yajuzu tasbihu bainal asabi'i fil masjid. Boleh tasbih begini di dalam masjid, boleh. Fa fi hadits dzil yadaini annahu sallallahu alaihi wasallam syabbaka baina asabihi. Dalam hadis disebutkan bahwa baginda Nabi pernah mentasbih. Kalau ini tasbih namanya. Kalau kita apa namanya? Yang begini. Apa namanya? Enggak ada ya? Ada ya? Apa namanya? Kedinginan mah badannya juga ya. Iya, tasbih ini namanya ya. Nah, tasbih ini namanya. Tasbihul asabi' begini nih, tasbihul asabi'. Nabi pernah mentasbih. Ternyata tasbih itu kenapa dibahas panjang? Ternyata hadirin kalau kita lihat tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Katsir umpamanya, yang menjelaskan tentang qul nahbitu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din 'adu. Allah perintahkan Nabi Adam dan istrinya turun ke
bumi. Allah perintahkan iblis turun ke bumi. Kalau Nabi Adam dalam tafsir disebutkan begitu disuruh turun dari surga ke dunia karena melanggar itu ya. Tapi sebetulnya Nabi Adam memang diciptakan di atas dunia sebetulnya. Di surga itu untuk ingetin kampung halamannya di surga, begitu. Tugasnya di dunia, begitu. Begitu dituruni Nabi Adam itu sama Allah ke bumi, ruku Nabi Adam sedih menangis mohon ampun pada Allah sama istrinya. Itu bapak kita tuh. Bapak kita tuh orang soleh. Manusia itu sebetulnya keturunan orang soleh. Berarti kalau ada yang bandel banget orang turunan siapa? Nah, kan kita semua anak cucu Adam. Nah, Nabi Adam itu soleh, masya Allah. Bikin kesalahan langsung taubat ya. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat-tawwabur rahim. Begitu diturunin Nabi Adam tuh, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba. Ibu kita juga asalnya orang soleh begitu. Giliran iblis begitu diturunin, dongak kepalanya ke langit. Siapa Pak? Iblis. Dongak kepalanya ke langit, terus tangannya tasbih. Makanya kalau foto jangan begini. Kalau yang taklim kan tahu, masa orang ganteng-ganteng kayak iblis. Palanya dongak ke atas, tangannya tasbih. Itu kayak siapa? Iblis. Ketika diturunkan Allah dari surga kemana? Ke dunia. Nah makanya tasbih ada hukumnya di dalam Islam. Bahkan ada aturannya di dalam masjid. Kita lihat hadirin sekalian. Kanu yunhauna an tasbihil asabi'. Pada zaman Rasulullah SAW tasbih itu dilarang. Tasbih itu dilarang. Nah, kapan yang dilarangnya ini? Saya akan ambil cuplikan-cuplikannya saja karena pembahasannya banyak sekali. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsin wudu'ah, thumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fala yushabbik bi yadayhi fa innahu fi shalah." Jadi hadirin, kalau wudu kemudian menuju ke masjid, maka jangan tangan kita jangan bertasbih. Singkatnya dalam kitab I'lamus Sajid ini dikatakan yang boleh tasbih itu kalau udah mau pulang dari masjid. Tapi kalau mau ke masjid jangan tasbih. Di luar masjid boleh nggak tasbih? Nggak ada larangan. Nggak ada lah. Tapi kalau menghindarinya lebih bagus. Yang ada larangannya itu adalah di dalam masjid. Rasulullah tasbih begini karena beliau sudah selesai melaksanakan sholat dan keluar dari masjid mau pulang. Jelas ya? Fa'innahu min amali syaitan. Karena tasbih itu adalah perbuatan siapa? Buatan iblis. Nah, hadirin sekalian, saya mau melihat tasbih dari dimensi yang lain. Sekarang kan kita cuma lihat tasbih itu tangannya, gitu ya. Tangannya. Orang hatinya bersih, tangannya begini, aman Nabi, jangan. Sebab itu niru-niru siapa? Niru-niru iblis gitu. Luar biasa. Saya lihat dari dimensi lain. Berarti orang yang di dalam masjid ini betul-betul dijaga oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh ada kelakuan iblis barang sedikit. Betul nggak? Maksud saya bagaimana? Kalau udah ke masjid, itu semestinya di masjid itu kompak, bersatu. Jangan sampai ada sekretaris nggak negor bendahara, nggak negor ketua. Seksi ibadah merasa dilangkahi oleh ketua. Bendahara merasa tidak dianggap oleh ketua semuanya. Banyak amat dosa di ketua. Tuh hadirin sekalian. Ada nggak kejadian begitu? Ada nggak? Ada. Di sini nggak ada kan? Di sini nggak ada insyaallah. Di sini saja yang jawab. Di sini nggak ada. Dua.
Maksudnya apa? Kalau kita baca hadis ini meniru sedikit saja apa yang dilakukan oleh iblis, nggak boleh di masjid. Apalagi meniru sifat-sifat iblis. Hadirin, penyakit hati yang pertama muncul di alam semesta apa? Al-kibr, sombong. Itu penyakit hati paling tua dan pertama muncul di alam semesta. Dan munculnya di hati siapa? Di hati iblis. Mana dalilnya bahwa sombong itulah biang segala penyakit hati? Sebut semua penyakit hati. Gigit, hasud, riya, ya, semuanya gampang marah, semuanya yang jelek-jelek penyakit hati. Enggak ikhlas, ujungnya satu, al-kibr. Mana dalilnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa, terus apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jika kami perintahkan malaikat untuk sujud, semua sujud kecuali iblis. Alasannya apa? Aba, dia menolak. Nah, Masya Allah, ayat ini kalau kita bahas tafsirnya hadirin, ini memprediksi akan ada gerakan-gerakan penyembah setan di masa depan. Kenapa? Karena Allah tambahkan aba wastakbar. Kenapa Allah nggak cukup bilang aba, dia nolak, dia membangkang? Ternyata sekarang ini penyembah setan bilang begini, yang paling tauhid itu iblis, yang paling bersih akidah itu iblis. Disuruh mempersekutukan Allah, dia nggak mau. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia menolak, karena dia hanya mau sujud kepada Allah. Dalam kata omongan. Kalau orang awam bisa, iya benar ya, begitu kan? Bahaya kan? Bahaya. Makanya Allah bilang istakbar. Dia itu membangkang bukannya karena dia nggak mau sujud sama selain aku. Dia sombong, dibongkar sama Allah. Iblis itu sombong. Dalam ayat yang lain bilangnya apa? Khalaqtani min tin, khalaqtahu min nar, khalaqtani min tin. Kau ciptakan dia dari apa? Dari khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin, wa khalaqtani min nar. Ya, jadi kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan gitu. Nabi Adam diciptakan sama Allah, kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, dia dari tanah. Masa suruh sujud? Sorry ya, iblis. Kira-kira sifat begitu kadang-kadang suka muncul nggak sengaja di kita. Makanya saya bertanya-tanya kenapa ini mu'allif musannif ini masukin bab tasbih begini yang kelihatannya sepele kan cuma begini. Tapi ternyata kalau urusan masjid masuk nggak ada yang sepele hatinya. Karena balasannya juga luar biasa. Yang ngurusin urusan yang sama Allah, urusannya diurus oleh Allah. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Belum ada? Lanjut ya. Baik. Kemudian hadirin sekalian, yustahabu istihbaban mutaakkidan kansul masjid wa tanzif. Sangat dianjurkan, hukumnya sunnah muakkadah untuk menyapu masjid dan membersihkannya. Nah, kalau ini insya Allah kita semua sudah mengamalkannya. Alhamdulillah. Ya. Ini kita udah mengamalkannya nih hadirin sekalian. Masalahnya kalau kita gaji gimana tuh? Nah, boleh nggak? Boleh nggak kita sekali? DKM kita gaji. Nah, boleh nggak? Kayaknya agak kurang gitu ya. Nah, hadirin. Ini kan ada yang nyapu, ada yang bersihin, terus digaji, boleh nggak? Gitu ya? DKM boleh nggak minta gaji? DKM. Saya mau sampaikan. Tahu ini berita gembira, tahu berita buruk, terserah. Kita lihat kitab. Saya dapat di kitab Asnal Matalib. Al-Imam Zakaria Syafi'i. Kita ambil kitab-kitabnya Imam Syafi'i, Asnal Matalib. Itu ada pembahasannya. Katanya begini,
dalam kitab Asnal Matalib. Pengurus masjid di bahasa kita ya, pengurus masjid boleh digaji. Pengurus masjid boleh digaji. Kabar gembira apa kabar buruk? Pengurus masjid boleh digaji. Alhamdulillah. Saya sekarang jangan pada pulang kita rapat. Tak dulu. Ada terusannya bisyartin. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Dijelaskan dengan tegas dalam kitab Asnal Matalib. Syaratnya ada rekomendasi dari waliul amri. Ada rekomendasi dari pemerintah. Ada rekomendasi dari pihak yang berwenang. Kalau nggak ada, boleh nggak? Kalau di kitab Asnal Matalib boleh. Kalau nggak ada rekomendasi dari pemerintah, nanti kita bisa tahu kenapa harus ada rekomendasi dari pemerintah. Ya, besarannya berapa? Gitu kan? Kan tadi bilang boleh. Syaratnya harus ada rekomendasi pemerintah atau yang berwenang. Besarannya berapa? Disebutkan besarannya ajrul misli, upah sepadan. Ajrul misli, upah yang sepadan. Ya. Bukan UMR, bukan. Bukan. Wah, kalau itu mau berubah berlomba-lomba kayaknya. Bakal pada bawain fokus itu mau jadi ketua. Tim sukses dah. Bukan UMR, bukan. Ujratul misli itu upah sepadan. Kerjanya apa? Kemudian dimusyawarahkan yang pantasnya berapa begitu. Yang keumuman di masyarakatnya berapa? Nah, begitu tulisannya. Itu kalau dalam kitab Asnal Matalib. Ada 3 pendapat nih, besarnya gaji itu. Yang kedua, Imam Romli, Imam Syafi'i juga ini, Imam Ar-Romli. Imam Romli mengatakan besarannya itu sesuai kebutuhan nafkah keluarganya. Saya nggak bakal nanya bapak-bapak pilih pendapat siapa, karena jawabannya udah ketahuan. Saya mau Imam Romli aja lah. Ya, Imam Romli bilang gimana Pak? Sesuai kebutuhan. Besarannya sesuai. Kalau sekarang kan ketua masjid minta izin sama bininya, Pak, ayah mau pilih jadi ketua masjid. Jangan Pak. Ya, repot Pak, duitnya kagak. Tapi kalau istri yang solehah kayak istri-istri di sini nih, Pak, biar ada duit maju terus. Dapur Pak, gimana caranya? Ada duit kita masak, nggak ada? Utang bekas masjid. Ya, hadirin, kata Imam Ar-Romli, ya, sesuai kebutuhan. Lalu kemudian kata Imam An-Nawawi, Imam Nawawi dulu, karena ada 4 pendapat mengenai masalah gaji ini. Kata Imam Nawawi, beliau juga membolehkan pengurus masjid digaji dengan syarat tetap itu harus ada rekomendasi pemerintah. Nah, Imam Nawawi besarannya itu kebutuhan nafkah dan kepantesan jasa dia melayani masjid. Wah, berubah lagi nih berada di dalam ini. Tadi milih Imam Romli, sekarang milih soalnya ada insentifnya nih. Kalau Imam Romli kan cuma nafkah. Kalau Imam Nawawi udah nafkah dan juga insentif dia melayani masjid. Sampai begitu pembahasan dalam kitab tuh. Makanya DKM jangan pusing kalau ada masalah. Tanya guru, suruh buka kitab, ada jawabannya. Ya, tinggal nanya sama guru. Ini pusingnya sendiri.
Kan punya guru masing-masing, betul? Di masjid ini ada gurunya nggak? Jadi fungsikan guru itu dalam pengambilan keputusan, ya, biar berkah masjid itu. Ada ulamanya, penasehatnya itu para ulama. Insinyurnya juga ada, penasehat bidang tekniknya, kan begitu. Lengkap tuh masjid. Kemudian pendapat berikutnya Imam As-Sabbagh. Imam As-Sabbagh mengatakan boleh pengurus itu digaji tanpa rekomendasi pemerintah. Imam siapa nih? Imam As-Sabbagh, ya. Jadi tadi yang bilang harus ada rekomendasi, ada. Yang nggak pakai rekomendasi juga ada. Kenapa ada yang bilang harus rekomendasi dan ada yang bilang nggak usah? Ternyata Imam As-Sabbagh mengatakan nggak usah rekomendasi kalau kira-kira orangnya aman. Oh, berarti ulama itu betul-betul menjaga uang umat. Nanti kalau nggak ada rekomendasi pemerintah, ya, kalau DKM-nya umpamanya ada kepentingan, dia bisa semena-mena nentuin gaji buat dia. Betul? Kan ada waktu itu organisasi besar dengan dana hampir 500 miliar terkumpul dari masyarakat. Kemudian ketuanya aja gajinya 250 juta lebih. Kan gitu ya. Dan dananya 500 miliar yang terkumpul di lembaga itu. Makanya jadi ribut kemarin itu. Jadi ribut karena gajinya fantastis gitu kan. Nah, itu ada rekomendasi pemerintah untuk menjaga hal itu jangan sampai terjadi. Terus kalau memang mau ada gajinya, diambil dari mana? Dari mana kira-kira Bapak bendahara sama Tuhan? Dari mana? Hah? Infak yang mana? Infak boleh? Dari DMI. Infak mutlak, iya, dari Tromol. DMI? Iya. Double jadinya. Udah gitu pakai pendapat Imam Nawawi lagi. Makmur banget kan? Pengurus masjid. Ini boleh. Nah, sebagai penutup. Saya sampaikan ini penting karena banyak sekali di bawah itu nggak berani negor gitu. Itu udah cukup dekat ini. Masa pengurus masjid kan? Kan di umat itu. Ternyata secara syar'i memang boleh. Kan mereka juga punya keluarga. Saya jadi ingat dulu fatwa Imam Malik, Imam dari Hijrah di Madinah Munawwarah. Imam Malik berfatwa, ditanya sama guru Quran, Imam, yang ngajar Quran boleh minta gaji nggak? Kata Imam Malik, tidak boleh. Kata siapa? Imam Malik. Boleh nggak minta gaji, bayaran maksudnya? Boleh nggak? Enggak boleh. Kata Imam Malik, oh nggak boleh. Sami'na. Akhirnya guru-guru Quran ngajar ikhlas. Ada nggak yang begitu? Anaknya sakit, bingung. Mau ngejual Quran, nggak laku. Ngejual lekar, siapa yang beli? Kan begitu. Nah, guru Quran kan senjatanya itu. Quran apa? Lekar. Akhirnya hadirin sekalian, kutab-kutab Madinah tutup. Anak-anak nggak ada yang ngajarin Quran. Loh, pada kemana nih guru Quran? Pada di pasar dagang. Karena anak bininya kagak. Ngadu masyarakat ke Imam Malik. Wah, Imam Malik ini bagaimana ini nggak ada yang ngajar Quran? Pada kemana gurunya? Pada dagang. Kenapa pada dagang? Ditanya Imam Malik. Kenapa itu pada dagang semua? Nggak ngajar Quran. Dan kita kan punya bini, Imam. Punya anak. Bukan nggak mau ngajarin, ya. Masa anak sama bini lapar kita diemin, pada nangis masa kita tega?
Ya, akhirnya kita kurangin jam untuk ngajar Quran, banyakin nyari. Oh, kalau begitu Imam Malik lupa fatwanya. Kalau begitu fatwa saya keliru. Imam Malik kan ulama besar itu hadirin. Kalau ketemu guru ditanya nggak bisa jawab, itu baru dengkulkan itu. Imam Malik itu begitu. Pernah pendapatnya salah ya, tentang mentalak perempuan. Ya. Anti talik in lam takuni ajmal atau ahla min al-qamar. Ada orang laki-laki datang ke Imam Malik. Saya ngomong gini ke istri saya, kata orang ini. Kamu saya ceraiin kalau kamu itu nggak lebih indah dari rembulan. Laki ke bininya nih. Bini, kalau wajahmu tidak lebih indah dari bulan, kamu aku ceraikan. Nanya nih laki ke Imam Malik, ini jatuh talak ke Imam, kata Imam Malik, jatuh. Berarti kan wajahnya lebih buruk dari bulan. Keluar ketemu Imam Syafi'i, ditanya lagi Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, lebih indah wajah istrimu dari bulan. Mana dalilnya Imam? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah berfirman, sungguh aku menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya penciptaan. Bulan kalah sama ini. Datang lagi ke Imam Malik. Kata Imam Syafi'i begini, kata Imam Malik gimana? Akhta'a Malik wa sadaqa Syafi'i. Imam Malik begitu hadirin sekalian. Ya, makanya hadirin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan bisa menghilangkan keraguan kita yang mengurus masalah. Sekarang masalah teknis tanya ke yang ahlinya. Kalau ada masalah agama, ya ketua DKM jangan bingung-bingung, panggil guru, minta nasihat guru, undang buat ikut rapat. Jangan rapat hanya pengurus saja. Kalau misalkan masalah teknis cukup pengurus, silakan. Tapi kalau masalah agama yang berkaitan dengan agama, panggil para guru supaya keputusan kita bijaksana. Insya Allah. Jadi sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Cukup ya? Cukup? Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya doakan sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, abdi yang mengabdi di masjid sehat walafiat. Berikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya, setiap kebijakannya mudah-mudahan menjadi tambahan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas paparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit bocoran dari ketua masjid, acara selanjutnya dari Pak Kiai Muhammad Fuad, yaitu penyampaian visi misi DMI Kecamatan Pasar Bo, Jakarta Timur. Untuk tempat dan waktu kami silakan.